Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Tanda-tanda rumah itu angker, ya. Tanda-tanda rumah itu angker atau banyak jin-jin jahat yang tinggal di dalam rumah itu. Yang pertama, seperti sering mengalami lemparan keras di atap rumah. Seolah-olah dilempar dengan batu yang sangat besar. Tapi begitu dicek, ya, tidak ada batunya. Dan dilihat atap rumah tidak ada yang rusak. Padahal lemparan itu suaranya sangat keras, seperti menghancurkan rumah. Kemudian di rumah itu, ya, banyak keanehan, seperti keran di kamar mandi itu bisa hidup sendiri. Padahal dicek tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di situ. Ya, atau barang atau kursi, meja itu bisa bergeser sendiri, seperti ada yang geser. Tapi dicek tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Bahkan kadang-kadang ada yang seperti memanggil-manggil, pakai suara memanggil-manggil. Ya. Tapi dicek tidak ada, teman-teman. Ya. Kemudian seperti ada yang ngetok-ngetok pintu atau ngucap salam, tapi dicek tidak ada wujudnya, tidak ada siapa-siapa di situ. Dan itu sering terjadi seperti itu. Ya. Ini pertanda rumah ini ada bangsa jin jahat yang sudah tinggal di rumah itu. Ya. Ditambah lagi biasanya, ya, anak-anak kan sangat rentan atas keberadaan makhluk gaib bangsa jin. Itu anak-anak bayi, ya, sangat rentan tuh biasanya. Sering nangis di malam hari. Ya, nangis saja. Kadang dibawa keluar, anak itu diam. Dibawa ke rumah, nangis saja. Diobatkan ke dokter, tidak ada penyakitnya. Asal di luar rumah nyaman dia. Tapi kalau dibawa masuk atau dibawa ke kamar misalnya, dia nangis makin dahsyat. Nah, itu tanda, teman-teman, di rumah itu ada jin penunggu di situ. Jin yang suka berbuat jahat kepada Anda, yaitu setan, ya. Ya, ditambah lagi salah satu mungkin penghuni rumah, entah si suami, entah si istri, entah si anak. Kadang-kadang ada yang sering mengalami kesurupan. Ya, kadang-kadang tidak kesurupan tapi sering sakit kepala. Sakit kepala, bahu terasa berat, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk. Ya, mudah emosi. Nah, itu pertanda ada jin tinggal di rumah itu. Bahkan kadang sudah masuk ke salah satu dari keluarga. Siapa yang mengalami sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi, itu jinnya sudah masuk di situ. Nah, siapa yang mengalami itu? Jadi metodenya, teman-teman, atau solusinya, ya, kalau bisa sering diruqyahkan rumah itu. Dibacakan surah Al-Baqarah. Karena setan akan lari jika dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau bisa sempatkan setiap hari atau rutinkan dia. Ya. Atau kalau Anda tidak bisa misalnya meruqyahnya, tidak ada salahnya Anda mengundang praktisi ruqyah. Ruqyah yang syariah. Diruqyahkan rumah itu. Ya. Beserta dengan penghuni rumah itu. Ada berapa orang di rumah itu, semua itu diruqyahkan, jadikan satu. Baru setelah itu siapkan air yang di blender daun bidara atau garam kasar, ya, boleh. Dicampurkan air, dilarutkan, bacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Kemudian disiram-siramkan, dipercik-percikkan ke rumah itu. Atau juga bisa dilakukan dengan azan di rumah itu, teman-teman. Agar supaya setan-setan yang ada itu lari. Ya. Nah, kalau mungkin selama ini sering berurusan dengan dukun, ada tangkal, ada jimat, itu semua harus dimusnahkan. Harus dibakar. Dan ini penting.
Karena kalau ada jimat, ada tangkal, dia akan bersarang di situ, teman-teman. Ya, misalnya terus angsa busuk ditanam muka rumah, di aren diikat-ikat, ditaruh di atas pintu. Ya, misalnya nih, kan gitu, jeruk purut ditanam di pondasi-pondasi. Apapun jenis bendanya ya. Nah, raja-raja, wafa, isim, tulisan-tulisan di atas pintu, atas jendela, diselipkan di dompet, atau benang 3 warna dipakai di badan, itu semua dikumpulkan, dimusnahkan semua, teman-teman. Ya, insya Allah kalau itu Anda lakukan, rumah itu tidak akan angker lagi. Ya, terbebas dari gangguan setan-setan jahat yang ada di situ. Rutinkan terus baca Al-Quran, zikir pagi, zikir petang, mau tidur baca ayat kursi. Rutinkan terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Rutinkan baca doanya. Insya Allah setan-setan tidak akan betah tinggal di situ. Mungkin selama ini kita tidak mengaktivitaskan atau tidak membiasakan membaca ayat suci Al-Quran di rumah. Akhirnya setan berdatangan. Ya, nah, akhirnya kumpul, akhirnya mengganggu penghuni rumahnya. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.